Selamat datang kembali di channel saya, First Education Medan. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal ruko 6, yaitu mulai dari nomor 22 sampai dengan soal nomor 26. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai. Dari suatu barisan geometri diketahui bahwa U1 tambah U2 sama dengan 20 dan U3 ditambah U4 sama dengan 45. Rasio barisan itu adalah titik, titik, titik. Jadi, yang ditanya adalah R-nya ya. R-nya sama dengan berapa. Nah, untuk mengerjakannya, kita gunakan terlebih dahulu info yang pertama, yaitu U1 tambah U2 sama dengan 20. Nah, kita kan tahu ya, U1 adalah A, sedangkan U2 adalah A kali R. Yang kanan tetap. Lalu kita tarik keluar A-nya. Nah, ini kalau di depan tidak ada apa-apa kan berarti artinya ada 1 ya. Jadi kalau kita tarik keluar A, yang depan ini tersisa 1, yang belakang masih ada R-nya. Lalu kita pindahkan A-nya ke kanan. Sehingga menjadi 20 per A, yang kiri masih ada buka kurung 1 tambah R. Lalu kita gunakan info yang kedua, yaitu U3 ditambah U4 sama dengan 45. U3 sama dengan A kali R kuadrat, sedangkan U4 adalah A kali R pangkat 3. Oke, nah lalu kita tarik keluar A kali R kuadratnya. Jadi ini di depan masih ada 1. Kalau kita tarik keluar, masih ada tersisa 1. Sedangkan yang belakang masih ada 1 buah R-nya. Nah, perhatikan, ini kita bisa masukkan ke sini. Jadi yang depan ini A kali R kuadratnya tetap. Yang ini buka kurung 1 tambah R, kita ganti sebagai 20 per R. Sama dengan 45. Nah, lalu ini A dan A-nya bisa dicoret. 20-nya pindah ke kanan, itu kan berarti menjadi 45 per 20 ya. Jadi kalau atas bawah kita bagi 5, maka diperoleh 9 per 4. Lalu kita tinggal akar kiri kanan. 9 di akar hasilnya 3, 4 di akar hasilnya 2. Jadi dapat jawaban R sama dengan 3 per 2, yaitu D. Soal nomor 23, jika suku ketiga dari suatu barisan geometri adalah akar A, kemudian suku keenamnya adalah A kali akar A. Ditanya suku kesembilannya, jadi ditanya U9. Maka, pertama-tama kita dari soal kan disebutkan ada A di sini ya. Kita ganti dulu A-nya menjadi P. Mengapa? Karena di rumus kita UN adalah A kali R pangkat N kurang 1. A di sini kan artinya sama dengan U1. Sedangkan di sini A-nya itu belum tentu sama dengan U1. Jadi lebih bagus kita ganti saja ini menjadi akar P. Jadi U3 sama dengan akar P dan kita tahu U3 itu adalah A kali R kuadrat ya. Perhatikan ya, A di sini itu tidak sama dengan U1. Oke. Nah, lalu U6 itu sama dengan A kali R pangkat 5, yaitu ini kita ganti nama jadi P kali akar P. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal bandingkan yang atas dengan yang bawah. Jadi kita bayangkan kalau ini kita per, maka akar P-nya akan habis, tersisa 1/P. Sedangkan yang kanan, kalau kita per, ini A-nya habis, yang atas ada R kuadrat, yang bawah ada R pangkat 5, maka tersisa R pangkat 3 di bawah. Kita balik, ya. Kita kalau balik, berarti kan dapat P sama dengan R pangkat 3, lalu kiri kanan kita akar 3. Oke, jadi yang kiri menjadi P pangkat 1/3, yang kanan R pangkat 3 kalau di akar 3 jadinya R. Oke, nah selanjutnya kita tulis ulang ini akar P itu kan sama dengan A kali R kuadrat. Oke, nah R-nya kita masukkan, jadinya P pangkat 1/3 di kuadrat. Oke, nah ini adalah P pangkat setengah, ini adalah P pangkat 2/3. Jadi kalau kita mau A itu jadinya P pangkat setengah per P pangkat 2/3, berarti pangkatnya kita kurang. Tengah kalau dikurang 2/3 nanti hasilnya menjadi P pangkat min 1/6. Oke. Nah, lalu yang ditanya adalah U9. U9 sama dengan A kali R pangkat 8. A-nya kita sudah hitung. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, R-nya tadi kita sudah hitung. Kita masukkan ke sini. Oke. Nah, kita sederhanakan. Ini berarti sama dengan P pangkat min 1/6 dikali dengan P pangkat 8/3. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Min 1/6 kalau ditambah dengan, salah tulis,
min 1/6, kalau kita tambah dengan 8/3, ini kita samakan penyebut, berarti min 1 tambah 16 jadinya 15/6. Oke, 15/6 kalau atas bawah kita bagi 3, jadinya 5/2. Jadi, kita peroleh P pangkat 5/2. Nah, lalu kita tahu 5/2 itu kan sama dengan 2 ditambah setengah ya. Jadi, kita pecah menjadi P pangkat 2 dan P pangkat setengah, berarti sama artinya dengan P pangkat 2 dikali dengan akar P. Nah, lalu kita ganti kembali P-nya sebagai A, karena soal awal itu P-nya itu adalah A. Maka, yang sesuai adalah opsi A. Kita lanjut, soal nomor 25. Jika jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri itu sama dengan Sn, yaitu 4 kali 3 pangkat N kurang 1 dikurang 3. Ditanya UN-nya adalah titik-titik-titik. Nah, pertama-tama kita cari S1. Artinya N-nya dimasukkan 1 ya. 1 tambah 1 jadinya 2. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kurang 3 sama dengan 6. Jadi 4 kali 6 adalah 24. Tapi karena S1 sama dengan U1, berarti kita sudah dapat U1-nya yaitu 24. Lalu kita hitung S2. Ini berarti jadi 2. 3 pangkat 2 tambah 1 jadinya 3 pangkat 3. Itu 27. Kurang 3 adalah 24. 4 kali dengan 24 adalah 96. Nah, tapi kita tahu S2 itu artinya adalah U1 ditambah U2. Nah, ini kita masukkan 24 ke sini, maka diperoleh U2-nya adalah 72. Ya, 96 kurang 24. Nah, lalu kita hitung R-nya, yaitu U2 per U1, yaitu 72 per 24 sama dengan 3. Nah, pertanyaannya adalah UN. Jadi kita masukkan rumus UN untuk yang geometri, ya, A kali R pangkat N kurang 1, A-nya kita masukkan 23 ya, 24 sesuai dengan ini A kita. Lalu R-nya kita masukkan 3. Ini tinggal disederhanakan, 3 pangkat N kurang 1 kan sama artinya dengan 3 pangkat N, dikali dengan 3 pangkat min 1, saya tulis sebagai sepertiga. Lalu ini 3 dengan 24 bisa dicoret jadi 8. Jadi jawaban akhir adalah 8 kali 3 pangkat N, sehingga yang sesuai adalah C. Soal nomor 25. Jika jumlah N suku pertama dari deret dinyatakan sebagai Sn sama dengan 8 kali buka kurung 1 kurang 1/4 pangkat N, maka S tak terhingganya adalah, nah, pertama-tama kita hitung S1. Ya, berarti ini masukkan 1, sederhanakan nanti dapatnya 6, itu sama dengan U1. Lalu kita cari S2, berarti ini masukkan 2, 1/4 pangkat 2 jadinya 1/16. Kita sederhanakan, itu dapatnya 15/2. Nah, tapi S2 kan seperti tadi sama dengan U1 tambah U2. Masukkan U1-nya 6, kita dapat U2-nya adalah 3/2. Selanjutnya, kita hitung R, yaitu U2 per U1. Oke, U2-nya 3/2, U1-nya 6, kita sederhanakan, nanti dapat 1/4. Nah, belum selesai. Yang ditanya adalah S tak terhingga. Rumus S tak terhingga kita ingat adalah A per 1 kurang R. A-nya dimasukkan 6, R-nya dimasukkan 1/4. Ini tinggal disederhanakan. Nanti diperoleh jawabannya 8, yaitu E. Oke, soal selanjutnya, nomor 26. Sebuah bola tenis jatuh dari ketinggian 5 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 2/3 dari semula. Pemantulan ini terus-menerus terjadi hingga bola berhenti. Ditanya panjang seluruh lintasan bola adalah titik-titik-titik. Nah, ini soal standar ya. Rumusnya adalah 2 kali S tak terhingga dikurang U1. Oke, U1-nya sesuai dengan soal adalah 5. Sedangkan R-nya sesuai dengan ini adalah 2/3. Berarti 2 kali S tak terhingga sesuai rumus S tak terhingga adalah A per 1 kurang R. Ya, masukkan A-nya, masukkan R-nya, dan di belakang ini juga masukkan A-nya. Nah, ini disederhanakan 2 kali 5, 10. 1 kurang 2/3 kan sepertiga. Tarik ke atas menjadi 3. Jadi 30. Jangan lupa dikurangi 5. Jadi hasil akhir adalah 25 sesuai dengan jawaban C. Nah, demikianlah pembahasan di video kali ini. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kamu di bagian komentar. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.